Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'arrikh rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi darin fi dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majalis as-samin fi fadilati salati ma'al jamaah. Utawi kikul kitab menjelaskan al-majalis as-samin utawi kang majlis kang kaping 5 kang kaping 8 fi fadilati sholati ma'al jamaah ing dalam kautamaane sholat ma'al jamaati lan berjamaah. Yaitu menerangkan majlis yang ke-8, yaitu tentang menerangkan keutamaan sholat fardu dan sholat berjamaah. Di dalam hadis ini menerangkan qala Nabi alaihi salatu wassalam, qala alaihi salatu wassalam, asyaratun afarin la yaqbalu Allah salatuhu rasulun shalla wahidan bi ghairi qira'atin. Ini daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, namun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqbalullaha salatuhu. Ini yang sholat, apalagi nggak sholat. Yang sholat nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 perkara, ada 10 golongan orang yang sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sholat, apalagi yang nggak sholat. Masya Allah. Yang pertama, orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rajulun sholli wahidan bi ghairi qira'atin. Seorang laki-laki yang sholatnya di rumah sendirian, yang sholatnya sendirian di rumah, nggak baca apa-apa, nggak bikin doa, nggak baca Fatihah, ruku sujud sujud, cuman nggak baca apa-apa, sholatnya sendirian di rumah, maka sholat tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak yang gitu? Pasti ada, ya nggak? Nggak ketahuan ini, ya nggak ada yang lihat ini, ya sholatnya sendirian. Terus sholat belum? Udah. Tuh sajadah juga masih ada, ya. Sholatnya sendirian di rumah, cuman sholatnya nggak baca apa-apa, bik-bikan doang bibirnya. Paham? Insya Allah. Yang kedua, wa rasulun yusalli wa la yu'dha zakatuhu. Yang kedua, seorang laki-laki yang menjalankan sholat namun tidak menjalankan zakat, itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat itu banyak, ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya, terutama zakat berita setahun sekali, masa sampai kelewat, ya. Sholat rajin,
5 waktu, nggak pernah ketinggalan, tapi nggak mau sama sekali zakat. Bungan zakat, nggak mau sama sekali zakat, maka orang tersebut salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini salat sekelite apalagi nggak salat. Ya, lanjut. Wa rasulun yu'ammu wa hum lahum karihun. Wa rasulun yu'ammu qawmun wa hum lahu karihun. Masya Allah, ini nih yang terjadi banyak di zaman sekarang. Seorang imam namun makmumnya tidak senang. Banyak nggak? Banyak. Ya, menjadi seorang imam, seorang laki-laki menjadi seorang imam, namun makmumnya tidak menyukai, pada nggak senang. Wah, masya Allah, itu lagi si imamnya kelamaan. Ya, waduh, si itu imamnya nggak benar dah, imamnya itu nggak sah sholatnya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin namun rakyatnya tidak menyenanginya. Ya, seorang imam namun makmumnya tidak ridho, makmumnya tidak menyenanginya. Ya, maka imam tersebut salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wa rasulun mamlukun abikun. Yang selanjutnya yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang melarikan diri daripada tuannya. Ini ketika di zaman Rasulullah. Misalkan ya, Bang Ustaz Ahmad Syatibi dibeli sama Bapak Umar. Ya, Bapak Umar terserah mau diapain juga, mau disiksa, mau apa, karena udah dibeli. Ya, hamba sahaya sudah dibeli, mau diapain juga, mau disiksa juga nggak apa-apa, nggak dosa. Ya, tiba-tiba Ustaz Ahmad Syatibi kabur secara diam-diam. Maka Ustaz Ahmad Syatibi kalau sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba sahaya yang melarikan diri daripada tuannya. Masya Allah. Lanjut ya. Yang selanjutnya, wa rajulun syaribul khamri mud'inan. Yang selanjutnya seorang laki-laki yang meminum khamar, meminum ya minuman keras. Masya Allah, hati-hati nih ya, bagi orang yang suka minum khamar ya, maka itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setetes air khamar yang diminum kemudian menempel kepada daging kita, kemudian disalurkan kepada istri dan anak kita, dagingnya semuanya ditunggu oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ayo katakan semua jemaah yang dulu kita pernah meminum khamar, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum terlambat. Ya Allah, dulu saya nggak tahu hukumnya, ya Allah saya khilaf dulu, kan. Tobat sekarang. Ya, minta sama Allah, minta ampun. Karena apa?
setetes air khamar nempel sama daging kita, kemudian nempel juga sama istri kita, nempel juga sama anak cucu kita, terus sampai 7 turunan. Nauzubillah min dzalik. Itu dinantikan oleh nafi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sering mengingatkan kepada kita, ya, qu anfusikum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Ya, dari api neraka kita jaga diri kita nih, pertama diri kita dulu, kemudian keluarga kita daripada api neraka. Ayo kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang. Mempen masih ada waktu. Ya, dulu kita nggak tahu hukumnya, dulu kita terlena dengan keindahan dunia. Sekarang masih ada waktu. Kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, wa amaratuhu zawjuha sakhitan 'alaiha. Nah, ini nih ya. Yang selanjutnya, salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu marahnya seorang suami kepada seorang istri. Marahnya nggak jelas, nggak jebok, ya. Tapi kalau marahnya mendidik, itu ya menjadi maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau marahnya gazebo, maka orang tersebut ya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, nggak laki-laki nggak perempuan sama. Ketika suaminya sedang menasehatinya, nggak didengar oleh istrinya, maka istrinya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama, ketika suaminya marah-marah nggak jelas, yang nggak bisa masuk akal, bahkan nggak menurut hukum syara, maka suaminya itu salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak jelas, nggak jebuk, ya. Istrinya ngomong sekali, suaminya ngomong dua kali. Karena apa? Egois, ya. Masya Allah, luar biasa. Yang selanjutnya, wa mar'atu salatu bi ghairi himarin. Yang selanjutnya, salatnya tidak diterima adalah seorang wanita ketika dalam keadaan salat tidak menutup kepalanya. Dalam arti tidak menutup auratnya. Zaman sekarang banyak nih, ya. Zaman sekarang banyak, ya. Kayak kemarin tuh, iya nggak? Ya, pakai pakaian biasa sholat, tidak pakai mukena, ya. Contohnya seperti itu, ya. Pakai pakaian biasa, ini darurat. Tidak ada darurat karena apa? Di sini banyak, ya. Di kita ini nggak ada hutan sekarang. Hutannya juga banyak perkampungan sekarang, ya. Kita bisa pinjam, bisa tanya-tanya, ya. Karena apa? Di zaman sekarang ini rumah padat semua. Kita bisa tanya mukena, kita bisa pinjam mukena, ya. Jangan sampai sholat ini dimudahkan, ya, dipermudah. Jangan, karena tuh sholat itu bukan untuk orang lain. Sholat itu untuk diri kita sendiri. Allah, kalau kita nggak sholat, Allah nggak rugi. Dan seandainya pun kita rajin sholat, Allah nggak untung. Jadi sholat itu bukan buat Allah. Sholat itu bukan buat teman
Sholat itu bukan buat keluarga, tapi sholat itu buat diri kita sendiri. Makanya sholat itu adalah ibadah yang khusus, ya, yang khusus diri kita pribadi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sah dan tidaknya sholat kita hanya Allah dan kita lah yang tahu. Ya, masya Allah, di depan orang khusyuk banget, padahal nggak baca apa-apa. Ya, itu sholat. Pura-pura bikin mulutnya, padahal nggak baca apa-apa. Sholat. Ya, karena yang tahu sahnya dan sah tidaknya sholat kita adalah diri kita pribadi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tuh. Seorang wanita yang dalam keadaan melaksanakan sholat tidak menutup aurat. Masya Allah, ya zaman sekarang apalagi nih, ya keren-keren, mukenanya tipis-tipis, ya model katanya, Masya Allah, ya hati-hati. Karena apa nih? Kenapa sih laki-laki ini harus tahu? Kenapa? Kalau misalkan istrinya sholatnya nggak baik, yang masuk neraka duluan siapa? Suaminya. Lakinya. Ya, lakinya. Ya, karena apa nggak dikasih tahu? Ya, istrinya keluar rumah, kemudian auratnya terlihat oleh orang banyak. Yang dosa bukan istrinya, tapi siapa? Suaminya. Suaminya lagi kena. Luar biasa. Ya kan? Itu. Ya. Karena laki-laki ini luar biasa, makanya laki-laki itu pemimpin dunia wal akhirat, bukan hanya nafkahin doang, tapi hak ubudiyahnya harus diperhatikan, hak ibadahnya harus diperhatikan. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Pokoknya laki-laki udah calon 99% masuk neraka. Ya enggak? Masya Allah, luar biasa. Ini emang suami ini emang luar biasa. Ya, itu. Lanjut, ya. Wal imamu al-jair. Masya Allah. Yang selanjutnya seorang pemimpin yang sombong. Masya Allah. Ya. Mentang-mentang, ya, sombong. Karena apa? Kesombongan itu menghancurkan segalanya. Kita nggak bisa sombong. Karena apa? Di atas kita ada lagi ya, yang menciptakan kita itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang boleh sombong. Kita tak boleh sombong. Karena apa? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuma yang berbeda sama kita itu adalah ya nasab dan nisab. Nasab itu keturunan. Nisab itu apa? Ya, harta. Nasab, nisab, nasib. Ya, ya. Yang membedakan kita itu, kita nggak boleh sombong. Karena apa? Sombong itu menghancurkan segalanya. Bahkan orang yang sholat dalam keadaan sombong, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang sholat itu begitu amat sih, beda sama gua, mau khusyuk dia enggak. Masya Allah. Ustaz, itu orang sholatnya tahiyatnya tangannya, tangannya luar biasa, namun diem tuh orang. Kayaknya alirannya beda tuh Pak Ustaz. Yang nggak sah kita apa orang itu? Ya kita. Kenapa? Kita dalam keadaan sholat tidak memperhatikan diri kita, namun memperhatikan orang lain. Orang lain tidak berbahaya bagi kita. Kesalahan orang lain tidak berbahaya bagi kita. Justru yang berbahaya itu kesalahan orang lain kita omong-omongin. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang selanjutnya wa rasulun akalun riba.
Masya Allah, seorang laki-laki yang sering makan riba. Masya Allah, hati-hati nih riba nih ya. Kita sudah tahu dah ya riba itu seperti apa. Ya, contoh kecil nih, contoh kecil. Misalkan Bang Ewin pinjam motor nih ke ayah Isa. Bapak Isa pinjam motor. Kata Bapak Isa, ya silakan bawa aja motor. Asal pulangnya bawa gorengan be. Itu gorengan secara kita secara tidak sadar gorengan tersebut riba. Karena kita meminjamkan sesuatu mengharapkan lebihnya dari orang tersebut. Itu adalah riba ya. Itu beda lagi. Misalkan, oh Masya Allah Bang Ewin ini bensinnya kayaknya mau habis. Kalau Bang Ewin ada rezeki maka silakan diisiin, takut mogok di jalan. Itu beda lagi. Beda sama silakan pinjam cuman pulangnya bawa gorengan gitu. Secara tidak sadar kita makan riba. Sama-sama kita pinjam uang ke bank ya, ada bunganya tersebut ya riba. Masya Allah ya, kita harus pahami. Kenapa sayang kita salat ya, tapi salatnya hanya sia-sia. Karena apa? Masya Allah, yang 10 perkara ini luar biasa ya. Copet amal itu banyak. Hati-hati kita dengan ibadah. Makanya ketika kita ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjalankan salat, ikhlaskan hati kita semua. Khusyuk. Memang salat itu nggak ada yang khusyuk. Sahabat Rasul pun empat-empatnya nggak ada yang khusyuk. Pernah dicoba oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa orang yang salat yang paling khusyuk maka mendapatkan sorbanku. Dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq baru mengucapkan Allahu Akbar nahwa, ingat langsung sorban. Kemudian ya Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sampai Sayyidina Ali udah mau ruku. Nah, Masya Allah, yang 3 sahabatku ini gak mampu. Beliau membatalkan, kayaknya aku yang mendapatkan sorban. Baru ruku langsung membatalkan sholat. Ya Allah, sampai Rasulullah bertanya, ya wahai sahabatku, kenapa kau sebentar lagi mau selesai sholatnya? Ya Rasulullah, aku tidak kuat. Karena apa? Di dalam benakku terlintas, akulah yang paling benar, akulah yang akan mendapatkan sorbanmu, tapi aku tidak pernah memperhatikan sholatku. Masya Allah ya, ini sahabat, apalagi kita ya. Kita mau sholat pikiran mah di mana-mana ya, udah mikirin segala macam, mikirin beras, mikirin mana ya. Namun untuk menghilangkan hal-hal tersebut dengan apa? Kita dengan memperhatikan rukunnya, dengan memperhatikan bacaannya. Misalkan dalam keadaan kita baca Fatihah, walaupun pikiran kemana-mana, kita fokus sama bacaan Fatihah kita, tasdidnya, tajwidnya, panjang pendeknya ya, kita perhatikan. Kemudian kita ruku, tidaknya rukunya, kemudian tumakninahnya kita perhatikan. Secara tidak sadar kita menghilangkan hal-hal yang di luar pikiran kita. Kenapa? Kita memperhatikan rukunnya. Itulah sholat ya. Yang terakhir ya, wa rasulun annaha salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Masya Allah. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah seorang laki-laki yang salat namun tidak pernah menjaga perbuatan keji dan munkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contoh salat maksiat ya jalan, ya itu tandanya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat, ya benci sama orang masih, ya minum khamar masih, ya jahat sama orang masih, nipu sama orang masih, bahkan kita sering menyakiti orang masih. Salat, ya orang tersebut salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salat tapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar, ya salat masih buka aurat. Masya Allah, paham? Insya Allah, ya mudah-mudahan yang 10 perkara ini menjadikan motivasi buat kita semua, menjadikan pepeling buat kita, biar kita belajar ibadahnya lebih semangat lagi, lebih hati-hati lagi, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf guru jika ada penyampaiannya, bacanya kurang paham, kurang jelas, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu murni daripada kebodohan saya. Seandainya yang saya baca ini benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.